baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, tak kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengasihi, tak kau pandang bentuk dan rupaku, kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajarku melewati awan yang gelap, kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, tak kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Kau Bapa, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, tak kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Ayat 2. Kau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap, kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, kau Bapakku yang baik. Kau Bapa, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, kau Bapakku yang baik, kau sungguh tak kau biarkan, tak kau biarkan. Kita menyembah Tuhan, ku berjalan sendirian, kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bersama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian tambahan nomor 96. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mengangkat tangan kanan kita. Jangan pernah menyerah, haleluya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, amin. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Haleluya. Kami percaya mujizat Tuhan selalu ada bagi kehidupan yang mau setia dan percaya kepada Tuhan. Sebabnya kami sangat bersyukur, berbahagia jika pada sore hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh datang beribadah, melayani Tuhan, menyatakan, oh Tuhan, kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau mau diam di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab itu kami datang kepadamu beribadah, melayani Engkau untuk digarap kerjakan lewat kuasa firman, pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus,
sehingga kami terbentuk menjadi tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan-Mu sebagai kepala gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Mari Yesus Imam Besar, Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami. Urapan-Mu dicurahkan atas kami semua. Seluruh pelayan Engkau rapi, seluruh sidang jemaat Engkau rapi, setiap peralatan kami gunakan Engkau rapi, jaringan internet, semuanya Engkau rapi Tuhan. Alat-alat yang digunakan oleh umat-umat beribadah, baik HP, televisi dan lain sebagainya, Tuhan urapi semua. Sehingga ibadah pelayan kami kerjakan tidak kering tanpa arti, ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu, menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami, apapun bentuknya kami tolak usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani-Mu. Juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama satukan kami semua dalam satu firman pengajaran yang benar. Membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali. Kami buka tahbiskan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang ada tempat ini maupun jemaat Diora dan umat-umat Tuhan yang lain yang mengikuti ibadah secara langsung maupun tunda, saya mengucapkan selamat sore, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau bersekutu, memandang pribadi Tuhan di dalam firman roh dan kasih-Nya. Puji Tuhan, kita menyanyikan Besar Allahku, kemegahan Raja. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, kemegahan Raja, kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud menyembah Sang Raja. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, besar Allahku, besar Allahku, amin. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku,
besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Sungguh besar Allah kita, selamanya besar dan ajaib segala pekerjaannya dalam kehidupan kita. Dia mampu menolong menyelesaikan segala masalah kita pada waktunya. Puji Tuhan, kita melanjutkan lagi pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 98. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Amin. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan, kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Haleluya. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, kita mengangkat tangan kanan kita. Haleluya. Terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, percaya bahwa Engkau mampu menjadikan semuanya indah pada waktunya. Sebabnya kami datang merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk bersekutu dengan firman-Mu. Hanya firman-Mu yang berkuasa untuk menyucikan, membaharui kehidupan kami, dan memberikan jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Sebabnya nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami saat ini. Bukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga
Firman dalam urapan Roh Kudus benar-benar merupakan dua tangan Tuhan yang diulurkan bagi kami. Dan kami tidak akan ragu lagi mengangkat kedua tangan kami. Hanya berseru berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi juga seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan. Mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu. Dan mampukan kami semua bisa melakukan firman-Mu. Tuhan mendorong kami bisa berdoa, menyembah Engkau dengan benar. Pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu di saat kami mendengarkan firman dalam bentuk kekerasan hati, roh ngantuk, pikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami tolak usir semua. Kami hancurkan pekerjaannya, gangguan-gangguan jaringan internet, kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kembali saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Puji Tuhan, kita masih mempelajari tentang perjamuan suci, ya, perjamuan Paskah terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Itu adalah perjamuan suci yang pertama kali. Kita membaca Injil Markus pasal yang ke-14, Markus 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayat 25. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Tuhan. Ini adalah perjamuan suci yang pertama kali. Nah, ada 3 hal yang bisa kita lihat, kita pelajari dari perjamuan suci. Kita lihat, kita tangkap, kita pelajari, teladani dari perjamuan suci. Yang pertama, Yesus berkorban nyawa. Dia berkorban nyawa tanpa memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan kita. Itu yang pertama. Ya, lewat perjamuan suci, nah, di situ kita lihat ada pengorbanan Yesus tanpa memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia naik ke surga pun untuk kita. Semua Yesus lakukan untuk kepentingan kita. Ini luar biasanya kasih Tuhan kepada kita sekalian. Nah, sebab itu, biarlah kita makan perjamuan suci, kita belajar meneladani Yesus. Kita tanggalkan kepentingan diri kita sendiri, kita tempatkan kepentingan tubuh Kristus di atas segalanya. Sebagaimana Yesus, dia korbankan nyawanya untuk kepentingan tubuh Kristus, maka kita juga harus menempatkan kepentingan tubuh Kristus di atas segala-galanya. Sekalipun kita harus berkorban segalanya. Seperti Yesus sampai berkorban nyawa. Kepentingan tubuh Kristus itu di atas segalanya. Lewat praktek mau aktif di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ayo kita aktif di situ. Masuk di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ini yang pertama yang bisa kita lihat dari perjamuan suci. Yaitu Yesus berkorban nyawa tanpa memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan kita. Kita teladani, kita juga tidak memikirkan kepentingan diri kita, tapi mengutamakan kepentingan tubuh Kristus. Mau dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna, tabernakel
yang rohani. Hari Minggu sudah saya terangkan ya, bagaimana kerinduan hati Tuhan untuk diam di tengah-tengah umatnya. Nah, sebab sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari hadapan Tuhan. Berarti Tuhan tidak diam lagi di tengah-tengah manusia. Nah, Tuhan rindu untuk diam di tengah-tengah manusia. Makanya Tuhan perintahkan Musa, bangun tabernakel. Nah, supaya Tuhan diam di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi hanya berlaku untuk satu bangsa. Dan sayangnya bangsa Israel tidak memanfaatkan. Nah, mereka berulang-ulang kali memberontak melawan Tuhan. Sehingga di dalam Yeremia pasal 7, nah, dalam Mazmur juga dikatakan Tuhan buang tabernakel, Tuhan buang umatnya. Tabernakel yang jasmani maksudnya. Nah, tetapi kerinduan hati Tuhan untuk diam di tengah-tengah umatnya begitu besar. Nah, Tuhan beralih kepada kita bangsa kafir. Sekarang Tuhan beralih kepada kita bangsa kafir. Tuhan rindu untuk diam di tengah-tengah kita. So itu dia buka kesempatan, dia berkorban nyawa bagi kita bangsa kafir. Khusus luka yang kelima di lambung. Supaya kita bisa dibangun menjadi tabernakel yang rohani. Tubuh Kristus yang sempurna. Ini untuk membangkitkan cemburu bangsa Israel. Kalau mereka melihat terjadi kegerakan di tengah-tengah kita bangsa kafir, kemudian mereka mau kembali kepada Tuhan, Tuhan juga akan kembali kepada mereka. Pintu kemurahan sudah tertutup bagi bangsa kafir. Sekarang masih terbuka lebar, kita manfaatkan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Ini yang pertama. Ada 3 hal yang bisa kita lihat dari perjamuan suci. Tidak lagi panjang lebar saya terangkan. Jika Bapak Ibu jemaat di Diora ingin tahu lebih dalam, ya bisa dicari lagi di rekaman khotbahnya dalam ibadah raya hari Minggu kemarin. Ada semua di akun Facebook saya. Juga saya berupaya sekarang masukkan ke dalam YouTube. Ada channel YouTube saya untuk membagikan firman ini. Namanya GPTKP Tonusu. Silakan bagi sidang jemaat yang mau buka lagi rekaman khotbah yang sudah kita dengar, ada di situ. Nanti saya akan upload semua khotbah-khotbah yang ada di situ. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang kedua, mengucap syukur dalam penderitaan. Ini 3 hal yang bisa kita lihat dari perjamuan suci. Mengucap syukur dalam penderitaan. Dan yang ketiga, salib Yesus. Nah, itu yang kita lihat dari perjamuan suci. Sekarang kita bahas poin yang kedua. Mengucap syukur dalam penderitaan. Nah, jika kita bisa mengucap syukur dalam penderitaan, berarti bisa mengucap syukur dalam segala hal. Menderita saja bisa mengucap syukur. Maka ketika diberkati juga pasti mengucap syukur. Nah, jadi ini yang kedua, mengucap syukur dalam penderitaan. Kita makan perjamuan suci, kita teladani Yesus, mau belajar mengucap syukur di dalam penderitaan. Nah, mengucap syukur di dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayo kita mengucap syukur di dalam segala hal. Ini salah satu kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, apa yang menjadi dasar kita mengucap syukur dalam segala hal? Mari kita baca di dalam Mazmur 107. Ini yang menjadi dasar kita mengucap syukur dalam segala hal. Mazmur 107 ayat 1. Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, inilah dasar kita mengucap syukur adalah karena kita mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Jadi semua yang terjadi itu kebaikan kemurahan Tuhan. Hajaran pun itu kebaikan kemurahan Tuhan. Supaya kita kembali kepada kebenaran. Kita kembali kepada kesucian. Jadi kita mengucap syukur. Nah, salib penderitaan itu juga kebaikan kemurahan Tuhan. Nah, supaya kita bisa sama seperti Yesus. Kita belajar pikul salib. Nah, semoga kita bisa mengerti. Tanpa salib tidak ada kemuliaan.
Tanpa Yesus disalibkan, dia tidak akan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Begitu juga kita, tanpa salib, tanpa penderitaan bersama Yesus, tidak akan pernah mencapai kemuliaan. Jadi sekali lagi, segala yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Nah, itu kebaikan, kemurahan Tuhan. Penderitaan pun itu kebaikan, kemurahan Tuhan. Itu menjadi dasar kita mengucap syukur. Tetapi mengucap syukur tidak sembarang. Ada syaratnya. Supaya ucapan syukur kita betul-betul diterima oleh Tuhan. Mengucap syukur ada syaratnya. Syarat mengucap syukur. Syarat mengucap syukur. Yang pertama, Kolose 3 ayat 16. Ini syarat mengucap syukur. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Syaratnya perkataan Yesus diam di dalam kita. Itu syaratnya. Perkataan Yesus harus diam dalam kita. Nah, perkataan Yesus adalah firman yang dibukakan rahasianya. Itu perkataan Yesus. Firman yang dibukakan rahasianya oleh Tuhan. Ayat itu perkataan Yesus. Diterangkan dengan ayat perkataan Yesus. Nah, itu perkataan Yesus. Firman yang dibukakan rahasianya. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain di dalam Alkitab. Lepas dari, mungkin kita bisa pelajari juga dari terjemahan bahasa Inggrisnya, terjemahan Ibraninya, terjemahan Yunaninya. Tapi semua Alkitab, bukan dari buku-buku yang lain, Alkitab. Nah, Alkitab yang kita punya kan terjemahan bahasa Indonesia. Nah, terjemahan bahasa Indonesia pun terbagi dua, ada terjemahan lamanya, ada terjemahan baru. Nah, itu jadi kita ambil semua, pelajari semua itu perkataan Yesus. Itulah perkataan Yesus, firman yang dibukakan rahasianya. Ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Sama dengan firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu harus diam di dalam kita. Baru ucapan syukur kita diterima oleh Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Prosesnya bagaimana? Firman diam di dalam kita. Proses firman pengajaran benar itu, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu diam dalam. Diam dalam kita itu sama dengan mendarah daging. Firman itu sudah mendarah daging dalam kita. Itu diam, maksudnya diam. Firman itu sudah mendarah daging di dalam kita. Prosesnya bagaimana? Proses yang pertama, ya mendengar firman dalam urapan Roh Kudus. Itu proses yang pertama. Kita mendengar firman harus dalam urapan Roh Kudus. Minta urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus itu tidak terbatas. Urapan Roh Kudus tidak terbatas. Sehingga kalau kita bisa mendengar firman dalam urapan Roh Kudus, nah kita bisa mendengar firman dengan kerinduan. Dengan kerinduan. Dengan suatu kebutuhan. Dengan sungguh-sungguh. Nah itu kalau kita mendengar firman dalam urapan Roh Kudus, kita bisa mendengar firman dengan suatu kerinduan. Dengan suatu kebutuhan. Dengan sungguh-sungguh. Seperti anjing yang menjilat remah-remah roti. Tidak dibiarkan satu pun tercecer, semua dijilat. Nah, dengan rasa lapar, kebutuhan dengan rasa lapar. Orang lapar itu, wah pokoknya makan jadi nikmat kalau lapar. Dengan suatu kebutuhan. Sehingga kita bisa mengerti firman. 2 Timotius 2 ayat 7. 2 Timotius 2 ayat 7. Kalau kita mendengar dengan perhatian, dengan sungguh-sungguh, pasti bisa mengerti. 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Perkataannya Paulus di sini. Yang Paulus katakan di sini tentu firman. Bukan perkataan yang lain, firman. Perhatikanlah apa yang kukatakan, perhatikanlah firman. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya, makanya dalam Lukas pasal yang
8 ayat 18 itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. 18 atau terbalik. Sebentar, saya cari dulu. Di dalam Lukas pasal yang ke-8, katakan perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya betul, Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan cara mendengar dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita akan mengerti firman. Itu proses pertama. Sudah mengerti. Nah, firman ditulis di dahi, di pikiran kita. Mengerti. Kemudian proses yang kedua, jangan hanya sebatas dimengerti. Kalau hanya sebatas dimengerti jadi pengetahuan. Kalau hanya sebatas pengetahuan nanti jadi perdebatan, berdebat terus. Berdebat. Nah, yang kedua, proses yang kedua, percaya. Percaya, yakin pada firman. Menjadi iman di dalam hati. Kita percaya, kita yakin. Apa yang kita dengar ini benar. Ini perkataan Allah. Kita yakin sungguh. Makanya dalam Wahyu 19 ayat 9 itu. Tuliskanlah perkataan ini adalah perkataan yang benar. Perkataan dari Allah. 1 Timotius 4 juga ayat 10 itu. Ayat 8 sampai 10. Perkataan ini yang benar. Perkataan dari Allah. Nah, kita yakin ini perkataan dari Allah. Ini firman dari Tuhan. Perkataan Yesus. Kita percayai. Kita yakini. Menjadi iman di hati kita. Baru yang ketiga, praktekkan. Praktekkan. Nah, kalau firman sudah dipraktekkan, nah, kita akan mengalami penyucian. Kita mengalami pembaharuan. Sehingga firman mendarah daging dalam hidup kita. Baru bisa mengucap syukur. Nah itu. Nah, kita praktek. Kita yakini. Kita praktekkan firman. Terjadi penyucian. Terjadi pembaharuan hidup. Firman mendarah daging di dalam kita. Firman mendarah daging. Mendarah daging. Nah, segala kedagingan kita digusur. Karena firman sudah mendarah daging, firman sudah masuk dalam kita, segala kedagingan kita digusur. Seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Maksudnya firman itu semakin bertambah, pribadi Yesus semakin bertambah, semakin nyata dalam kita, daging kita semakin berkurang, semakin digusur sampai mati, tidak ada suaranya lagi. Nah ini proses yang pertama. Nah, proses yang pertama. Dimulai dari apa? Daging yang harus digusur. Hati daging. Hati daging. Ini yang pertama harus digusur. Hati daging. Yaitu hati yang berisi keinginan jahat, keinginan najis, kepahitan hati. 3. Ini hati. Yang berisi keinginan jahat, keinginan najis, kepahitan hati. Digusur itu. Digusur. Diganti dengan firman. Yesus nyata di dalam kehidupan kita. Matius 15 ayat 19. Matius 15 ada 7 hal ini di dalam hati dan pikiran. Tapi kalau dirangkumkan menjadi 3. Keinginan jahat, keinginan najis, kepahitan hati. Nah, 7 itu angka sempurna. 7 juga pelita. Kalau ini ada, gelap hidup kita. Tidak bisa sempurna. Sebab itu harus digusur. Supaya kita jadi terang, bisa mencapai kesempurnaan. Kita baca Matius 15 ayat 19 sampai 20. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat 1, pembunuhan 2, perzinahan 3, percabulan 4, pencurian 5, sumpah palsu 6, dan hujat 7. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. 7 hal ini digusur yang ada di hati. Hati yang daging ini. Hati yang berisi keinginan jahat, keinginan najis, dan kepahitan hati. Nah, hati daging itu tertampak pada perkataan. Hati daging itu bisa kelihatan, bisa dideteksi dari perkataan. Perkataan dusta, ya. Hujat. Nah, hujat itu sudah perkataannya antikris. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Tuhan dibilang hantu, hantu dibilang Tuhan, itu menghujat. Itu menghujat. Nah itu sudah bisa dideteksi bahwa hati kita daging, masih hati daging, ya lewat perkataannya, perkataan daging, perkataan jahat, perkataan najis, dusta, hujat. Nah, buang semua. Nah kalau hati suci, mulut bisa mengucap syukur. Makanya tadi syarat yang pertama, perkataan Yesus firman harus diam dalam kita. Supaya hati kita suci, mulut bukan lagi berkata daging, berkata dosa, tapi bisa mengucap syukur.
Nah, jadi kalau disimpulkan syarat yang pertama, hati yang suci, hati yang berisi firman. Ini mengucap syukur. Hati yang suci, hati yang berisi firman. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, 1 Timotius 1 ayat 12. Syarat mengucap syukur. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Kemudian nanti baca Efesus 3 ayat 16. Dua ini. 1 Timotius 1 ayat 12, Efesus 3 ayat 16. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Mengucap syukur kepada Dia yang menguatkan aku. Nah, Efesus 3 lebih lengkap. Bukan cuma menguatkan, meneguhkan. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, jadi syarat yang kedua, kuat dan teguh hati. Ini syarat yang kedua, kuat dan teguh hati. Inilah hati yang berisi Roh Kudus. Syarat yang kedua, hati yang berisi Roh Kudus. Kuat dan teguh hati sama dengan hati yang berisi Roh Kudus. Nah, itu mengucap syukur syaratnya. Hati berisi firman, hati berisi Roh Kudus. Roh Kudus yang menguatkan. Roh Kudus yang meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala hal. Menghadapi apapun juga. Nah, terutama menghadapi 3 hal. Ini 3 hal ini. Kita harus kuat teguh hati menghadapi 3 hal. Roh Kudus yang menguatkan, meneguhkan hati kita menghadapi 3 hal. Yang pertama, kembali ke 1 Timotius. Pasal 1 tadi. Ayat 13. 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Di luar iman berarti di luar pengajaran yang benar. Nah, jadi Roh Kudus menguatkan, meneguhkan hati kita dalam menghadapi yang pertama, pengajaran. Menghadapi pengajaran. Nah, ini sebelum Paulus ditangkap oleh Yesus, dia saksi bahwa dia seorang yang ganas. Dia seorang penganiaya. Bertindak di luar iman yang benar. Dia bertindak di luar iman yang benar. Berarti Paulus tanpa firman pengajaran yang benar. Bertindak tanpa firman pengajaran yang benar. Nah, tapi setelah dia ditangkap oleh Yesus, sesudah dia ditangkap oleh Yesus, dia melayani berdasarkan pengajaran yang benar. Dia beritakan pengajaran yang benar sampai rela mati. Dia mati karena pengajaran benar, karena kebenaran. Nah, jadi Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan hati kita menghadapi pengajaran. Pegang pengajaran yang benar, tolak pengajaran yang palsu. Ini Roh Kudus. Menguatkan, meneguhkan hati kita untuk berpegang pada pengajaran yang benar, apapun resikonya. Kalau disimpulkan, ya, Roh Kudus menguatkan, meneguhkan hati kita untuk berpegang pada pengajaran yang benar, apapun resikonya, dan menolak ajaran yang palsu, apapun resikonya. Seperti Paulus sampai mati dia. Nah, dia sampai harus dipancung karena kebenaran. Dia mati. Nah, memang tidak dicatat di dalam Alkitab bagaimana dia mati. Nah, tetapi dari sejarah gereja, ya, Paulus itu dipercaya dia mati dipancung. Nah, itu dalam surat Timotius dia katakan darahku sudah mulai tercurah. Nah, ini dalam Kisah Rasul pasal 20, aku tidak menghiraukan nyawaku. Nah, ini Paulus. Ini yang pertama, ya. Roh Kudus menguatkan, meneguhkan hati kita menghadapi atau meneguhkan hati kita soal pengajaran, lebih bagus ya. Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan hati kita soal pengajar. Kita berpegang pada pengajaran benar, tolak ajaran yang palsu, apapun resikonya. Yang kedua, ayat 12 tadi, soal pelayanan, baca lagi ayat 12. Roh Kudus menguatkan, meneguhkan hati kita soal pelayanan. Ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, ini soal pelayanan.
Roh Kudus menguatkan, meneguhkan hati kita supaya tetap setia dan dapat dipercaya Tuhan. Setia dan dapat dipercaya Tuhan. Nah, di dalam melayani, setia dapat dipercaya Tuhan. Ada orang setia tapi tidak dapat dipercaya dan sekedar setia. Setia tapi tidak dipercaya. Buktinya ada di gereja, ada datang beribadah. Nah, tetapi dia tidak mengerti firman. Dia tidak pernah praktek, cuma sekedar datang, tidak praktek. Berarti dia setia tapi tidak dapat dipercaya. Nah, pendeta khotbah, tapi dia tidak pernah praktek. Nah, setia tidak dapat dipercaya. Jadi, yuk Roh Kudus membuat kita kuat teguh hati soal pelayanan. Setia dan dapat dipercaya Tuhan. Nah, dapat dipercaya. Pelayanannya dia kerjakan. Setia dapat dipercaya sama dengan setia dan tanggung jawab. Setia dan berkobar-kobar. Itu dapat dipercaya. Setia dan tanggung jawab. Setia dan berkobar-kobar. Sekalipun banyak tantangannya. Dalam melayani Tuhan bukan berarti kita enak-enak saja. Ada tantangannya besok ya. Nanti kita belajar tentang salib. Tentang salib. Yang kita pelajari dari perjamuan suci, yang kita lihat yang ketiga tentang salib. Di besok kita belajar tentang salib. Pikul salib. Banyak tantangannya. Mau setia. Berkobar-kobar setia. Dan dapat dipercaya Tuhan itu. Tantangannya banyak. Nah, tapi kita kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Tetap setia. Tetap berkobar. Tetap melayani Tuhan. Tetap menyala-nyala. Tetap tanggung jawab melayani Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga. Soal dosa, Roh Kudus menguatkan, meneguhkan hati kita menghadapi dosa. Ayat 14-15. Ayat 14-15. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ini kuat teguh hati soal dosa, artinya tetap hidup benar dan suci. Itu kuat teguh hati menghadapi dosa. Nah, artinya tetap hidup benar dan suci. Nah, dosa masa lalu buang jauh-jauh. Dosa di masa lalu, dosa perkataan, dosa perbuatan, pikiran, pandangan, buang semua. Buang, lewat kita akui kepada Tuhan, kepada sesama. Setelah diampuni jangan diulang lagi. Nah, kalau kita sudah buang jauh-jauh, tadi di ayat 16, di ayat yang ke-15, kita bisa menjadi contoh atau menjadi kesaksian bagi sesama. Contoh atau kesaksian bagi sesama. Nah, buang jauh-jauh. Buang. Nah, bisa menjadi contoh atau kesaksian bagi sesama. Semoga kita bisa mengerti. Dulu kita bagaimana? Tapi setelah kita ditangkap oleh Yesus, dengar firman, kita disucikan, dibaharui, dosa masa lalu kita buang. Nah, sekarang jadi kesaksian. Oh, dulu dia pemarah, sekarang jadi peramah. Dulu pencuri, sekarang bisa berkorban. Dulu kikir, sekarang bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ada perubahan hidup, jadi kesaksian. Jadi contoh, jadi kesaksian. Ini kesaksian perubahan hidup, kesaksian yang benar nih, kesaksian perubahan hidup. Contoh teladan yang benar, teladan keubahan hidup. Puji bagi nama Tuhan. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama, firman harus diam dalam kita. Firman mendarah daging dalam kita. Ya, supaya kita bisa mengucap syukur. Hati suci, hati berisi firman, mulut bisa mengucap syukur. Syarat yang kedua, kuat teguh hati. Hati berisi Roh Kudus. Nah, mulut bisa mengucap syukur. Ketika menghadapi tantangan dalam pelayanan, bisa mengucap syukur. Tetap setia berkobar, mengucap syukur. Tetap pegang pengajaran benar sambil mengucap syukur. Tetap hidup benar dan suci, tantangannya berat sambil mengucap syukur. Nah, itu yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, Filipi 4 ayat yang ke-6. Syarat mengucap syukur. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Syarat yang ketiga, tidak ada kekhawatiran, termasuk kebimbangan. Tidak ada kekhawatiran, termasuk kebimbangan. Khawatir dan bimbang ini berjalan bersama-sama. Searah itu, sama itu. Khawatir dan bimbang tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ingat, khawatir dan bimbang itu adalah duri. Akibat dosa. Duri itu akibat dosa. Khawatir dan bimbang. Nah, ini Hawa. Karena digoda oleh iblis jadi bimbang. Jatuh dalam dosa. Duri. Makanya Tuhan usir manusia dari Taman Eden. Dan Tuhan bilang kepada Adam, engkau akan berjeri lelah mengusahakan tanah untuk menghasilkan bagimu. Tetapi duri dan onak yang dia dikeluarkan. Nah, itu kekhawatiran, kebimbangan itu duri menusuk. Duri menusuknya tentang perumpamaan penaburan benih ya. Yang jatuh di semak-semak itu kekhawatiran. Cobalah baca ulang. Yuk. Di dalam Markus pasal yang keempat. Kita baca perumpamaan tentang penaburan benih. Markus pasal yang keempat ayat 18-19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi khawatir, bimbang itu duri akibat dosa. Karena manusia berdosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sama dengan kehilangan kasih Allah. Jadi khawatir dan bimbang itu tanpa kasih. Orang khawatir dan bimbang itu tanpa kasih. Yesus sudah nyatakan kasihnya. Dia sudah tunjukkan kasihnya kepada kita lewat mati di kayu salib. Nah, waktu dia bangkit, yang pertama dia koreksi dari murid-muridnya, kebimbangan. Akulah ini. Kenapa masih degil, masih keras, masih bimbang? Nah, itu Yesus mati di kayu salib karena kasih. Kasih Allah kepada kita di dalam 1 Yohanes pasal 4 itu ayat 8 sampai 10. Terutama ayat 10, bukan inilah kasih Allah, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tapi Dia yang telah mengasihi kita, yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Itu kasih Tuhan. Nah, makanya waktu Yesus sudah mati, dia bangkit, yang pertama dia koreksi dari murid-muridnya, kebimbangan murid-muridnya. Berarti murid-murid tanpa kasih. Tanpa kasih, khawatir dan bimbang itu tanpa kasih. Jadi kalau sudah tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan, berarti hatinya sudah berisi kasih. Nah, ini syarat yang ketiga. Tidak ada lagi kekhawatiran, termasuk kebimbangan, sama dengan hatinya berisi kasih. Hati yang berisi kasih Allah. Firman diam di dalam kita, itu hati berisi firman. Kuat teguh hati, hati berisi Roh Kudus. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kebimbangan. Hati berisi kasih Allah. Ayo, hati kita berisi. Jangan kosong. Jangan. Kita sudah belajar dalam Markus itu tentang ibu yang hamil. Nah, jangan kosong. Kalau kosong dari firman nanti hamil kejahatan, nanti hamil kenajisan. Jangan. Nah, itu berisi firman, Roh Kudus dan kasih. Kita sementara dalam perayaan Natal ini merayakan kelahiran Yesus. Yesus dikandung. Mengandung Yesus itu sama dengan mengandung firman. Dulu Maria mengandung Yesus, sekarang kita juga harus mengandung Yesus, mengandung firman, hati berisi firman. Yesus itu Roh Kudus. Ya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus adalah Roh Kudus. Mengandung Yesus sama dengan hati berisi Roh Kudus. Ya. Kemudian Yesus itu adalah wujud kasih Allah. Mengandung Yesus sama dengan mengandung kasih, hati berisi kasih. Nah, ini prakteknya bagaimana? Praktek hati berisi kasih Allah. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini praktek bahwa hati kita berisi kasih Allah. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Judulnya,
gembalakanlah kawanan domba Allah. Jadi prakteknya tergembala. Tergembala sungguh-sungguh. Ini kekhawatiran, kebimbangan yang membuat kita tidak bisa tergembala sungguh-sungguh. Oh, kalau saya tergembala nanti bagaimana? Nanti, nah itu pertanyaannya Maria kan. Bagaimana? Dulu di waktu Yesus mau datang pertama kali, pertanyaan yang muncul, bagaimana? Nah, sekarang Yesus mau datang kedua kali, pertanyaan yang banyak muncul juga ini, bagaimana? Kalau saya tergembala nanti bagaimana? Pekerjaan saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana, semua bagaimana. Nah itu kekhawatiran, kebimbangan semua itu. Nah kita serahkan semua untuk bisa tergembala dengan sungguh-sungguh. Dan sudah dijamin tadi, kalau kita tergembala sungguh-sungguh, Tuhan yang memelihara kita, amin. Tuhan pelihara, enggak usah khawatir. Tuhan yang memelihara hidup kita. Bukan berarti saya ajar kita malas, tidak usah kerja, tidak usah. Kerja dengan giat. Sekolah dengan giat, kaum muda ya, di tengah pandemi ini ya mungkin tidak bisa lagi sekolah seperti dulu ya, tetap sekolah online, sekolah dengan giat. Sekolah dengan sungguh-sungguh. Nah, tetapi tergembala itu tergembala itu nomor satu. Itu tergembala itu nomor satu, tidak boleh harga mati. Tergembala itu harga mati. Harga mati. Kemarin ya, ibadah itu kekayaan yang tak ternilai. Itu harga mati. Itu tidak boleh kita abaikan. Jadi kalau disimpulkan, syarat mengucap syukur adalah tergembala sungguh-sungguh. Itu kesimpulannya. Syarat mengucap syukur adalah tergembala sungguh-sungguh. Sehingga hati kita diisi dengan firman dalam ibadah PA. Pendalaman Alkitab. Kita bersekutu dengan Yesus anak Allah dalam firman dan kurbannya. Hati diisi firman. Kemudian hati kita diisi Roh Kudus dalam ibadah raya. Kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus dalam karunia-karunia-Nya. Hati kita diisi Roh Kudus. Hati kita diisi kasih. Lewat ketekunan ibadah doa penyembahan sore ini. Nah, kita diisi dengan kasih. Ibadah doa itu bersekutu dengan Allah dalam kasih-Nya. Jadi dalam penggembalaan sekali lagi, syarat mengucap syukur adalah tergembala sungguh-sungguh. Supaya hati kita diisi dengan firman, Roh Kudus, dan kasih Allah. Hati berisi firman, Roh Kudus, kasih. Ada Tuhan dalam diri. Tuhan Yesus Kristus. Mulut kita bukan lagi untuk bersungut-sungut. Mulut bukan untuk berkata, mencaci maki, berfitnah, berdusta, dan lain sebagainya. Tapi mulut hanya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hasilnya. Nah ini hasil mengucap syukur luar biasa. Kalau hati berisi firman, Roh Kudus kasih, bisa mengucap syukur dalam segala hal. Oh, ada hasil. Sederhana. Kelihatannya sederhana. Hanya mengucap syukur. Dengan mengucap syukur. Hasilnya sudah luar biasa. Makanya Tuhan bilang, inilah yang dikehendaki Tuhan, mengucap syukur. Sebab sudah di balik itu ada hasil yang luar biasa. Yang kita akan nikmati, kita rasakan, kita alami. Kita baca Filipi 4 ayat 7. Ini hasilnya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Filipi pasal 4 ayat 7. Mulai dari ayat 6 baca ulang, kemudian ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, dengan ucapan syukur. Maka hasilnya ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini hasilnya. Kita mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini hasilnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Hati dan pikiran dipelihara di dalam Tuhan. Nah, ini pemeliharaan hati dan pikiran ini yang nomor satu. Coba ya, gara-gara perbedaan pilihan di pilkada, orang bisa bertengkar. Orang bisa berkelahi. Padahal belum tentu yang naik itu akan kasih beras, akan kasih semen,
Akan kasih. Tapi orang sudah wow bertengkar, ribut. Nah berarti hati dan pikiran tidak terpelihara. Dan yang lain-lain juga tidak terpelihara. Nah, itu contoh ya. Nah, tapi kalau hati dan pikiran terpelihara, damai. Nah, biar tidak ada beras, hati dan pikiran terpelihara. Tidak takut, tidak khawatir, bersandar tetap kepada Tuhan. Nah, itu selalu. Ya, ini dalam pengalaman kami dalam pelayanan. Dalam pelayanan, kadang kalau Tuhan izinkan, ya banyak kali Tuhan izinkan. Sudah, tidak ada. Tidak ada apa-apa. Tapi hati dan pikiran terpelihara. Tenang, Tuhan ada. Tuhan ada. Tidak pernah minus. Tidak pernah minus. Nah ini artinya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Tuhan. Artinya yang pertama, kita bisa tenang dalam menghadapi segala pergumulan. Nah itu damai sejahtera memelihara hati dan pikiran. Tenang dalam menghadapi segala pergumulan sehingga bisa berdoa menyembah Tuhan. Waktu pergumulannya hebat, ombaknya, gelombangnya luar biasa. Menyembah, tenang, menyembah Tuhan. Bisa menyembah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat 7. Jadi ini rumusnya. Ketika menghadapi pergumulan, menyembah. Itu yang membuat tenang. Bukan kita sampai sudah olah pikiran, bagaimana ini, sampai stres. Kemarin saya nonton berita, ibu tega membunuh 3 anaknya. Karena stres menghadapi kesulitan ekonomi. Jadi 3 anaknya dia bunuh. Nah ini coba dibaca 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Tenang ini supaya dapat berdoa menyembah Tuhan. Amin. Nah, semakin kita menyembah semakin tenang. Semakin tenang. Dalam pergumulan apapun menyembah. Menyembah. Tambah puasa. Pergumulan semakin hebat ya puasa. Seperti di dalam Markus 9 itu. Ada anak yang dirasuk setan sehingga kena penyakit gila babi. Penyakit ayan. Murid-muridnya tanya, kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Tuhan bilang, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Doa puasa. Nah, ini doa penyembahan puasa ya. Mungkin bulan ini kita tidak bisa lagi doa puasa bersama di rumah masing-masing ya. Doa puasa. Saya cari waktu semoga bisa doa puasa bersama. Upayakanlah. Kalau tidak ya doa puasa di rumah masing-masing. Ayo dalam pergumulan doa penyembahan kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Nah kalau sudah tenang, sudah diam tenang, sudah tenang, Tuhan bisa menyelesaikan. Tuhan pasti menyelesaikan segala pergumulan kita. Semua menjadi enak dan ringan. Tidak masuk akal bagi manusia. Nah, tidak masuk akal bagi manusia. Orang dalam keadaan pergumulan, dalam pencobaan yang berat, kok jalan keluarnya tenang, menyembah. Tidak masuk akal kan? Bagi manusia tidak masuk akal. Tapi kalau kita mau tenang, Tuhan bisa kerjakan bagi kita. Tuhan menghapus kemustahilan. Coba dibaca Markus 4. Ya, menghadapi angin dan gelombang, murid-murid sudah bingung, sudah tidak tahu mau berbuat apa. Tinggal berseru kepada Tuhan, menyembah. Berseru di sini menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan Tuhan katakan diam tenang. Nah, laut, danau jadi teduh. Baca Markus 4 ayat yang ke 38-39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini berseru kepada Tuhan. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, tenang, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Om selalu katakan kalau danaunya, lautnya teduh, biar perahu kecil bisa berlayar sampai ke seberang. Kalau teduh, kalau besar ombaknya, mau kapal besar pun bisa tenggelam. Wah,
Saya pernah naik kapal dari Palu ke Manokwari. Waduh, antara Palu dan Bitung itu ombaknya besar sekali. Ombaknya besar. Nah, ini diam tenang. Semua selesai. Tidak masuk akal. Tidak mungkin bagi manusia, tidak mungkin, masa cuma menyembah, tidak mungkin, tidak masuk akal. Tapi kalau kita kerjakan, Tuhan bisa kerjakan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Nah, jangan bimbang dengan kuasa Tuhan. Ayo, tidak usah bimbang. Nah, di ayat 40 coba ditambah. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, jangan bimbang, jangan tidak percaya. Percaya saja. Percaya. Mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Ini arti yang pertama. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Jadi hati dan pikiran dulu yang Tuhan mau pelihara, Tuhan mau kerjakan. Dalam pergumulan, sebab hati dan pikiran kita ini yang selalu bimbang, selalu ragu. Hati dan pikiran kita ini yang selalu takut. Hati dan pikiran kita ini yang selalu berpikir daging. Makanya itu yang mau dikerjakan dulu oleh Tuhan. Dengan mengucap syukur, damai sejahtera Allah memelihara hati pikiran. Kita bisa tenang, kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Masalah sebesar apapun, gelombang sebesar apapun, jadi tenang oleh kuasa Tuhan. Amin. Kuasa kebangkitan Tuhan. Semua jadi enak dan ringan. Semua jadi baik. Sampai sungguh amat baik. Nah, arti yang kedua, 1 Tesalonika 5, 23 sampai 24. Ini damai sejahtera Allah melampaui segala akal, dan pikiran. Memelihara hati dan pikiran kita. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini dahsyatnya mengucap syukur. Yang pertama tadi kita bisa tenang, bisa menyembah, semua selesai. Yang kedua, kalau kita mengucap syukur, nah kita disempurnakan. Kita disucikan dengan mengucap syukur, kita disucikan, diubahkan, dan disempurnakan. Tanpa cacat itu sempurna. Kita disucikan, diubahkan, dan disempurnakan. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Tidak masuk akal bagi manusia, masa dengan mengucap syukur bisa. Bisa. Tidak masuk akal bagi manusia. Mustahil bagi manusia. Tapi Tuhan bisa kerjakan bagi kita. Nah ini dengan mengucap syukur. Ayo jadi makan perjamuan suci, kita belajar untuk buang egois. Makan perjamuan suci kita belajar untuk mengucap syukur. Dalam penderitaan berarti bisa mengucap syukur dalam segala. Syaratnya firman diam dalam hati. Hati berisi firman. Kuat teguh hati. Hati berisi Roh Kudus. Tidak khawatir, tidak bimbang. Hati berisi kasih. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal. Oh, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Kita bisa tenang, bisa menyembah, segala masalah selesai. Semua enak dan ringan. Semua selesai pada waktunya. Nah, kita disucikan, diubahkan, disempurnakan. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Bagi manusia mustahil, tidak masuk akal, tidak logis. Bagi Tuhan bisa. Semua bisa dia kerjakan. Amin. Semua bisa dikerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Yang jemaat Diora juga, mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Satukan hati, buka suara, angkat suara kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Mengucap syukur, menyembah Tuhan. Tuhan menghapus segala kemustahilan. Kita berlutut tempat masing-masing. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Aku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin akan firman Tuhan. Haleluya. Ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya dengan haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami menyembahmu. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Kemurahan-Mu besar. Haleluya. 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 Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, mengucap syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati pikiran kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, bagimu tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau bekerja dengan cara yang ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya.
bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Oh, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatimu, sejahtera dalam hatiku. Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, kita bangkit berdiri. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu.
selama-lamanya. Dengan bersenandung. Haleluya. 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 Hanya berseru berserah kepada Tuhan. Haleluya. Biar kita mau senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dalam penderitaan. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara kita lagi. Haleluya. Apapun pergumulan kita, berseru berserah hanya kepada Tuhan. Haleluya. Tidak masuk akal bagi manusia, tapi Tuhan bisa kerjakan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, sambil kita mengangkat kedua tangan, kita berseru berserah kepada Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Biar damai sejahtera Allah memelihara hidup kita sekalian. Sembah Dia, haleluya, 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 haleluya. Biar hati kami, pikiran kami tenang dalam menghadapi pergumulan. Semua menjadi tenang, semua indah pada waktunya, semua baik pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih. Engkau sudah mengajar kami Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya kami harus belajar mengucap syukur di dalam penderitaan karena Engkau, karena firman-Mu, karena ibadah pelayanan. Sehingga kami bisa mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah hati kami diisi dengan firman, roh dan kasih Tuhan. Sehingga mulut ini hanya untuk mengucap syukur, menyembah, memuliakan Tuhan. Tidak ada lagi persungutan, tidak ada dusta, gosip, hujat, fitnah, perkataan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami disucikan, diubahkan. Sampai suatu saat kami tampil tanpa cacat celah, sempurna, layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang membawa segala pergumulan kami. Baik pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan tolong berikan kemenangan. Satukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman, pengajaran benar. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, juga bagi kami yang percaya kepada-Mu. Kami rindu kami mengalami keselamatan nikah yang utuh, seperti yang dialami oleh Nuh sekeluarga, seperti yang dialami oleh Rahab sekeluarga. Tuhan tolong, kami rindu juga kami mengalaminya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari kebahagiaan nikah yang satu di dalam Engkau, di dalam pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk ibadah pelayanan kami. Banyak tantangan, rintangan, halangan mau menghambat untuk kami beribadah melayani Engkau Tuhan. Segala kesibukan dunia, kekhawatiran dunia, kemewahan dunia, semuanya mau menghambat ibadah pelayanan kami. Tuhan tolong, biar kami tetap setia berkobar beribadah melayani sampai garis akhir. Setia dan dapat dipercaya oleh Tuhan sampai garis akhir kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah ibadah pelayanan penggembalaan itu menjadi harga mati bagi kami. Dan kami percaya di dalamnya ada jaminan kepastian dari Tuhan.
memelihara untuk hidup sekarang masa depan sampai hidup kekal. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan berdoa bagi usaha pekerjaan umat-umat-Mu, menghadapi jalan buntu buka jalan, masalah utang piutang Tuhan buka jalan semua, masalah rumah tanah semua Engkau buka jalan. Tuhan tolong bukakan tingkap lagi, curahkan berkat-Mu atas kehidupan umat-umat-Mu. Engkau mengadakan perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan orang di luar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang sakit juga kami datang serahkan dalam tangan kasih-Mu, baik Papa Uji dan pemulihan kesehatan, juga Mama Nego pemulihan kesehatan, Daniel Tuhan tolong semua, ampuni Tuhan, ampuni jamaah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayanan tempat ini, pelayanan di Diora, Tuhan tolong Engkau memberkati, semakin membukakan rahasia firman, mempertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur tarik dengan tali kasih setia-Mu. Secara khusus untuk sidang jemaat di Diora, Tuhan tolong biar kami bisa kembali beribadah tatap muka langsung seperti sedia kala. Tuhan tolong semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Hindar jauhkan kami semua dalam aktivitas apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, di rumah, dalam pekerjaan, di jalan, di tempat-tempat umum Tuhan. Sertai lindungi, jauhkan dari virus corona, dari virus-virus dosa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Pembangunan rumah ibadah secara fisik kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau Yehova Jireh mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami juga berdoa untuk ibadah perayaan Natal, baik di sini maupun di Diora. Tuhan tolong Engkau bukakan rahasia firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Jika memungkinkan kami bisa menggelar ibadah secara tatap muka, Tuhan tolong semua. Tuhan bukakan rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah Engkau berkati. Menghadapi masalah virus corona ini, Tuhan tolong pemerintah kami berikan rasa takut akan Engkau dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Engkau turut campur tangan dalam mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan demi kesejahteraan rakyat yang ada. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Juga kami berdoa Tuhan bagi para medis, Tuhan memberkati mereka semua. Engkau lindungi juga para Tuhan militer angkatan para Tuhan aparat keamanan, kami serahkan semua dalam tangan kasih kemurahan Engkau, melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan, karuniakan keamanan kedamaian di negara kami, di daerah kami, Kabupaten Poso sekitarnya. Umat-umat-Mu Engkau jaga, pelihara, lindungi semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tetapkan firman dalam kami semua, mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, kita bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi kor. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan berkati. Besok pagi jam 8 pagi ibadah raya juga disiarkan langsung untuk jemaat di Diora. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami datang kepada mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Tetapkan firman dalam kami,
Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Memberkati segala pengorbanan umat-Mu. Waktu, tenaga, harta karena Engkau balas memberkati sesuai janji firman. Kaitkan semua masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat-umat yang berulang tahun. Baik Glory kemarin Tuhan tolong. Juga Karen tanggal 10 kemarin juga Engkau memberkati. Engkau memberikan perpanjangan umur. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bertumbuh dalam Engkau di dalam takut akan Tuhan. Yang lain-lain tanpa disebut namanya juga Engkau memberkati. Tuhan tolong semua, kaitkan semua masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali, tidak ada satupun yang tertinggal dan binasa. Kehidupan kami bersama-sama bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing jaga lindungi. Kembalikan di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun beribadah melayani Engkau. Sekali lagi kami berdoa untuk ibadah pelayanan kami di Diora. Tuhan tolong agar bisa kembali ibadah tatap muka langsung seperti sedia kala. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.